Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya, amin. Seperti yang sudah saya katakan di video saya sebelumnya, kalau bulan April di negara Swiss ini udaranya sering berganti-ganti. Beberapa hari yang lalu cerah ya, sampai 22 derajat Celcius. Namun seperti teman-teman lihat ya, hari ini saljunya turun lagi. Ini di pekarangan rumah saya. Jadi tadi waktu bangun tidur itu pas buka jendela, wow. Turun lagi saljunya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya ingin menginformasikan kepada sahabat yang akan berkunjung ke negara Swiss di bulan April atau Mei, jangan lupa untuk selalu membawa jaket karena cuaca bisa berubah-ubah. Kadang-kadang cerah, langit biru, lantas juga turun hujan, angin kencang, dan juga kemungkinan turun salju itu sangat memungkinkan sekali. Desa atau daerah tempat saya tinggal ini sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Hari ini saljunya cukup lumayan banyak ya teman-teman. Apalagi kalau di daerah pegunungan. Sehingga kalau kalian datang di saat-saat seperti ini masih memerlukan sepatu yang hangat ya teman-teman. Memang cantik sekali ya kalau turun salju, saya itu suka gitu, walaupun kerjaan akan lebih banyak. Kalau kita yang punya pekarangan seperti ini ya, atau lantai halaman rumah ya, ini nanti memutih, dan kalau udaranya semakin dingin ini akan jadi es batu, jadi licin kalau kita jalan. Begitupun kalau kalian sedang berjalan-jalan di tempat wisata atau kemanapun ya di negara Swiss. Kalau setelah turun salju ini nanti kalau udara semakin dingin kalian harus berhati-hati. Kadang-kadang kita tidak melihat kalau ada es ya di atas jalan sehingga itu akan licin, terutama bagi kita-kita ya seperti saya yang sudah lanjut usia, maka harus selalu berhati-hati. Ada pertanyaan ya dari sahabat, kalau udara seperti ini, apakah anak-anak masih pergi ke sekolah ataupun orang masih pergi ke tempat kerja? Tentu saja ya teman-teman. Di sini tuh udara, cuaca apapun, masyarakat, anak-anak pergi ke sekolah itu sudah biasa. Jadi tidak menghalangi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dalam cuaca seperti ini, anak-anak tadi sudah pergi ke sekolah. Di sini sangat diperlukan baju yang tepat. Dimana kalau cuaca dingin, tentu saja kita memerlukan baju-baju yang hangat. Nah, selain itu pun kalau di musim lainnya ya, kalau di musim panas maka cuacanya enak. Jadi kita tidak memerlukan jaket atau mantel lagi untuk berjalan-jalan di luar. Namun kebanyakan kalau di negara ini tuh dalam 1 tahunnya mungkin hanya 3 bulan ya kita bisa santai jalan-jalan di luar tanpa harus membawa jaket atau mantel. Jadi bulan-bulan sisanya itu tetap minimum pullover, minimum jaket yang tipis itu kita harus selalu bawa. Walaupun sekarang bulan April adalah musim semi ya. Nah, pohon yang di belakang sana itu adalah pohon apel. Sudah berbunga-bunga. Jadi biasanya kalau pohon apel itu nanti akhir musim summer ya, akhir musim panas sekitar bulan September itu baru berbuah. Nah kayak gitu. Jadi saya punya 1 pohon apel di ujung sana ya teman-teman ya. Nah memang enak sekali kalau kita hidup di kampung. Itu fasilitasnya di sini tuh sangat bagus. Nggak jauh ke tempat bis ya untuk perjalanan kita ke tempat-tempat lainnya. Jadi dekat banget kayak gitu. Lantas juga fasilitas rumah sakit ada, nggak jauh. Lantas juga fasilitas kantor pos ada. Kalau bank di sini kantornya nggak ada ya di desa saya, tetapi kalau ATM juga ada seperti itu. Lantas juga sekolah dari taman kanak-kanak
sampai secondary school ya, SMP itu ada di sini. Namun kalau kita akan melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi, kita harus pergi ke tempat lainnya yang mempunyai sekolah tersebut, dan biasanya di tempat-tempat yang lebih besar. Kalau di desa kecil, sekolah SMA ya seperti itu jarang ada di sini. Waktu saya masih aktif bekerja, saya pun hidup di kota besar, ya di tengah kota Zurich. Itu merupakan salah satu kota terbesar yang ada di negara Swiss ini. Jadi suasananya sangat lain, ya tidak seperti hari ini di mana saya sudah pensiun teman-teman. Jadi saya memilih tinggal untuk di daerah pedesaan. Walaupun lokasi ini nggak jauh ya dari kota Zurich, hanya sekitar 30 km. Jadi kita bisa menempuhnya dengan memakai kendaraan umum, atau juga tentu kita bisa mengendarai dengan kendaraan kita sendiri. Nah, enaknya ya teman-temannya, kalau menurut saya nih, kalau hidup di desa ini suasananya lain gitu, tenang banget. Lantas bangunan-bangunannya itu nggak blok tinggi ya, atau lalu lintasnya rame kayak gitu. Nah, kalau di desa seperti ini tenangnya luar biasa. Kita masih mendengar suara burung ya kalau bangun pagi itu. Lantas juga tetangga-tetangganya itu sepi ya. Walaupun kita baik dengan tetangga, namun karena di negara ini privasi itu sangat dijaga. Jadi nggak ada orang tetangga yang langsung ketuk pintu. Karena mereka pun berbuat begitu, maka saya pun mengikuti ya, belajar seperti mereka. Saya pun tidak berani langsung mengetuk pintu tetangga, terkecuali kalau kebetulan kita saling bertemu, hanya say hello dan apa kabar itu oke. Namun kalau kita bertamu kayak gitu, di sini jarang dilakukan tanpa janji sebelumnya. Satu hal lagi yang akan saya informasikan kepada sahabat terutama dari negara Indonesia yang akan datang mengunjungi negara Swiss di bulan April atau bulan Mei, maka sekali lagi cuaca itu masih berubah-ubah. Seperti saya katakan ya, bisa saja matahari hangat datang kayak gitu, atau juga hujan deras, angin kencang, bahkan salju, itu masih ada kemungkinan. Dan di daerah pegunungan sekali lagi tentu saljunya akan lebih tebal daripada salju yang kalian lihat. Ini tuh baru turunnya mungkin tadi malam ya, karena ketika saya bangun tidur pagi ini saya sudah melihat ada turun salju seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi baju hangat itu masih harus diperlukan di sini. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.